Selamat pagi dan salam sehat. Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian sel volta dan notasi sel. Sel volta atau sel Galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Secara umum, sel volta terdiri atas yang pertama, anode, yaitu elektrode di mana reaksi oksidasi terjadi. Jadi anoks, anoda oksidasi. Nah, karena reaksi oksidasi di anode menghasilkan elektron, maka anoda bermuatan negatif. Yang kedua, katode, yaitu elektrode di mana reaksi reduksi terjadi. Karet katode reduksi. Karena reaksi reduksi menangkap elektron dari katode, maka katode menjadi bermuatan positif. Berikutnya, elektrolit, yaitu zat yang terurai menjadi ion-ionnya sehingga dapat menghantarkan listrik. Kemudian, rangkaian luar, yaitu kawat yang menghubungkan anode dan katode. Yang terakhir, jembatan garam, yaitu rangkaian dalam yang memungkinkan ion-ion mengalir dari setengah sel anode ke setengah sel katode maupun sebaliknya. Rangkaian sel volta. 1. Rangkaian sel volta sederhana. Perhatikan gambar berikut. Misalkan logam Zn dan Cu dicelupkan ke dalam larutan elektrolit CuSO4 dan kemudian keduanya dihubungkan menggunakan kawat. Apa yang terjadi? Perhatikan deret volta berikut. Semakin ke kiri dalam deret ini logam semakin mudah teroksidasi dan semakin ke kanan logam semakin mudah tereduksi. Nah, Zn itu berada di sebelah kiri dari Cu. Sehingga logam Zn cenderung lebih mudah teroksidasi dibandingkan logam Cu. Nah, pada rangkaian ini, terlihat di anode logam Zn teroksidasi dengan melepaskan elektron tentunya, membentuk Zn2 positif. Nah, elektron yang dilepas akan mengalir melalui rangkaian kawat menuju katode. Nah, elektron di katode selanjutnya diserap oleh ion Cu2 positif dalam larutan, membentuk endapan Cu. Reaksi keseluruhannya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di anode tadi ada reaksi oksidasi, jadi Zn dengan melepas 2 elektron menjadi Zn2 positif. Nah, di katode reduksi Cu2 positif menangkap 2 elektron membentuk endapan Cu. Jadi reaksi sel keseluruhannya Zn solid tambah Cu2 pos yang aqueous menghasilkan Zn2 positif aqueous plus Cu solid. Aliran elektron itu akan menghasilkan arus listrik yang disebabkan oleh beda potensial antara elektroda Zn dan Cu. Beda potensial disebut juga dengan potensial sel atau E-sel. Nah, pada rangkaian ini dihasilkan beda potensial sebesar 1,1 volt. Namun, aliran elektron yang terjadi pada sel volta sederhana hanya berlangsung sesaat. Ini dikarenakan adanya perubahan pada elektrode. Pada katode terjadi pengendapan Cu sebagai akibat reaksi reduksi dari Cu2 positif. Untuk mengatasi hal ini, sel dapat dipisah menjadi 2 bagian, yaitu setengah sel anode dan setengah sel katode, seperti pada gambar ini. Pada anode, Zn akan teroksidasi menjadi ion Zn2 positif.
yang akan pergi menuju larutan. Nah, elektron yang dilepas di anode lalu mengalir melalui kawat menuju ke katode. Di katode, elektron diserap oleh ion Cu2 positif dalam larutan, sehingga ion Cu2 positif tersebut mengendap sebagai logam Cu di permukaan katode Cu. Akan tetapi, aliran elektron yang terjadi juga hanya berlangsung sesaat. Penyebabnya, di setengah sel anode, pelepasan ion Zn2 positif ke dalam larutan mengakibatkan penumpukan muatan positif Zn2 positif. Dengan demikian, ion Zn2 positif di anode tidak lagi meninggalkan anode menuju larutan dan suplai elektron ke katode akan berhenti. Di setengah sel katode, pengendapan ion Cu2 positif dari larutan akan menyebabkan larutan bermuatan negatif karena didominasi oleh ion SO42 negatif yang tertinggal dalam larutan. Nah, hal ini juga menyebabkan suplai elektron ke katode tidak lagi dapat diserap. Untuk mengatasi penumpukan muatan di kedua setengah sel tersebut, suatu rangkaian dalam yang disebut jembatan garam dapat digunakan. 2. Rangkaian sel volta dengan jembatan garam. Perhatikan gambar berikut. Jembatan garam biasanya berupa pipa kaca berbentuk U yang terbalik. Nah, kedua ujung pipa ditutup dengan busa penyumbat. Di dalamnya berisi agar-agar yang mengandung garam seperti NaCl, KCl, dan K2SO4. Jembatan garam pada rangkaian sel volta memungkinkan ion-ion mengalir dari setengah sel anode ke setengah sel katode dan sebaliknya, tetapi mencegah bercampurnya kedua elektrolit secara berlebih. Berdasarkan gambar dapat dilihat ion Zn2 positif dari larutan di setengah sel anode bergerak menuju setengah sel katode melalui jembatan garam. Nah, sedangkan ion SO42 negatif dalam larutan di setengah sel katode bergerak menuju setengah sel anode menuju jembatan garam. Nah, dengan adanya pergerakan ion-ion, arus listrik dapat terus mengalir pada rangkaian. Keadaan ini terus berlanjut sampai logam Zn atau ion Cu2 positif dalam larutan habis dipakai. Notasi sel volta. Notasi sel volta digunakan untuk menggambarkan rangkaian sel volta dan reaksi redoks yang berlangsung di dalamnya. Nah, secara umum penulisan notasi sel volta menurut konvensi IUPAC adalah sebagai berikut. Notasi sel terdiri dari anode dan katode. Tanda dua penghalang adalah jembatan garam untuk memisahkan anode dan katode. Tanda satu penghalang adalah batas fase untuk memisahkan fase berbeda. Anode terletak paling kiri dan katode paling kanan. Nah, elektrolit inertnya tidak perlu ditulis. Contoh, kita disuruh membuat notasi sel volta untuk rangkaian yang pertama tadi. Nah, di anode itu Zn dan katode Cu. Di anode ada reaksi oksidasi, berarti Zn menjadi Zn2 positif dan di katode Cu2 positif tereduksi menjadi padatan Cu. Reaksi sel keseluruhan itu adalah Zn solid ditambah Cu2 positif aqueous menghasilkan Cu solid tambah Zn2 positif aqueous. Notasinya sebagai berikut. Jadi dalam aturan tadi anode dulu ditulis, baru jembatan garam, ada penghalang 2, kemudian katode. Jadi notasi selnya sebagai berikut. Zn solid, kemudian batas fase, satu penghalang. Zn2 positif aqueous. Setelah itu jembatan garamnya 2 penghalang. Kemudian tulis reaksi katodenya.
Cu2 positif aqueous, kemudian batas fase Cu solid. Berikutnya kita akan membuat notasi sel volta untuk yang elektrode, apakah itu anodanya yang inert atau katodanya yang inert. Contoh, suatu sel volta terdiri dari anode inert PT. Jadi ini anodenya yang inert PT dan katode logam Ag. Nah, maka di anode kan terjadi oksidasi. H2 gas itu teroksidasi menjadi ion H positif. Nah, di katode Ag positif tereduksi menjadi Ag. Reaksi selnya H2 gas tambah 2 Ag positif aqueous menghasilkan 2 H positif aqueous tambah 2 Ag solid. Kita disuruh membuat notasi selnya. Maka sama seperti yang tadi, anode, jembatan garam, katode. Elektrode inert PT di anode terletak paling kiri. Baru kita buat batas fase. Kita masukkan reaksi di anode, yaitu oksidasi tadi. H2 gas batas fase H positif. Baru jembatan garam, 2 penghalang. Kemudian kita masukkan reaksi di katode yang reduksi. Ag positif aqueous, batas fase Ag solid. Contoh berikutnya, suatu sel volta terdiri dari anode Zn dan katode inert Pt. Nah, di anode tentunya Zn teroksidasi menjadi Zn2 positif dan di katode Fe3 positif tereduksi menjadi Fe2 positif. Reaksi selnya Zn solid ditambah 2 Fe3 positif aqueous menghasilkan Zn2 positif aqueous ditambah 2 Fe2 positif aqueous. Nah, notasinya. Nah, tadi karena katodenya yang inert PT, maka kita buat di sebelah kanan. Jadi kita mulai dari reaksi pada anode, jembatan garam, katode. Zn solid, batas fase Zn2 positif aqueous, jembatan garam, Fe3 positif, tentunya pada katode terjadi reaksi reduksi, Fe3 positif aqueous, kemudian batas fase Fe2 positif aqueous, kemudian batas fase PTS. PT tadi adalah elektroda inert di katode, terletak paling kanan. Supaya lebih jelas tentang notasi sel volta, kalian kerjakan soal-soal berikut di rumah. Sekianlah pembelajaran kita hari ini.